Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara soal problematic person on leadership scheme, gitu ya. Maksud di sini adalah bagaimana jika kita punya atasan atau teman kerja atau sahabat di dalam suatu pekerjaan yang memiliki sesuatu yang bisa kita anggap sebagai problematic person. Apa pernah kita punya pengalaman kerja di suatu perusahaan, betapa beratnya kehidupan di dalam perusahaan tersebut yang harus dijalani di dalam lingkungan manajemen, kantor, pertemuan, atau saat menyelesaikan masalah. Serasa semua itu jadi runyam, ribet, rumit, padahal hal-hal yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi itu natural dan biasa saja. Kami bisa bahas sedikit lebih dalam sesuai peran dan tanggung jawab yang ada. Kami masukkan suatu lingkup problematic person on leadership scheme. In Nana Minds, salam, kita jelaskan. Pertama, kita bisa menyebut itu sebagai pola pikir atau strategi yang salah arah, atau secara ringkasnya mindset dari orang tersebut yang perlu ada penyesuaian atau kalibrasi terhadap lingkungan atau terhadap peraturan yang ada di kantor tersebut. Ini bukan penyakit, tapi lebih ke cara seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan. Bagaimana dia melihat suatu permasalahan, memahami permasalahan tersebut, menilai permasalahan tersebut, dan berani mengambil keputusan yang terbaik dari cara mereka berpikir terhadap permasalahan yang muncul. Misal, mereka selalu merasa diserang, akhirnya terjadilah defensif atau menyerang balik. Padahal ini hanya masalah kantor, masalah manajemen, masalah hubungan kerja dengan sesama, tapi perasaan mereka yang kami anggap problematic person terkait pola pikir atau strategi yang salah arah, mereka menganggap itu adalah serangan. Jadi mereka mengambil langkah, mengambil strategi berupa defense, kalah menang. Itu yang terjadi. Ini yang patut kita waspadai, kita perhatikan. Atau terbiasa berpikir kalau semua orang itu jahat, jadi manipulatif untuk bertahan hidup atau survive. Masalah ini hal biasa, masalah parkir mungkin, masalah naruh arsip buku mungkin mengembalikan, tapi ini menjadikan hidup mati, bertahan hidup bagi problematic person. Jadi yang dia gunakan adalah strategi keputusan yang membuat dia survive, sehingga masalah-masalah kecil itu menjadi rumit, runyam, dan bahkan sulit untuk diselesaikan. Ini yang perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan. Untuk hal seperti ini sebetulnya bukan masalah besar, gitu ya. Bisa diubah lewat kesadaran, pembelajaran, ataupun refleksi kehidupan atau kejadian-kejadian di dalam kantor tersebut. Ini merupakan peran dari HRD, SDM untuk mengurangi sifat problematic person dari sisi pola pikir atau strategi yang salah arah. Yang kedua adalah merupakan karakter atau kepribadian. Ini adalah pola bawaan atau kebiasaan jangka panjang, misalnya cenderung dominan, impulsif, tertutup, dan susah percaya terhadap orang lain. Bisa jadi hal-hal tersebut merupakan bentukan atau terbentuk dari pola asuh, pengalaman masa kecil atau lingkungan sosial sebelumnya, ataupun lingkungan sosial pada saat itu juga, di kantor itu juga. Hal ini bukan merupakan problematic person yang permanen, tapi perlu waktu lama untuk diolah dan ditransformasikan menuju ke
karakter atau kepribadian yang baik atau yang sesuai dengan kantor tersebut. 3. Gangguan psikologis atau klinis, jika ini sudah masuk ke arah yang parah, kritis gitu ya. Personality disorder seperti narcissistic personality disorder, borderline dan lain-lain, atau trauma berat yang belum pernah disembuhkan. Biasanya ini terjadi butuh penanganan profesional, tapi bukan berarti semua problematic person itu sakit mental. Banyak yang hanya belum sadar dan belum pernah diajak bicara secara reflektif. Untuk gangguan psikologis ini bahaya sekali gitu ya. Misal contoh, untuk hal-hal kecil, urusan di kantor, itu bisa menjadikan masalah yang besar karena orang-orang yang memiliki gangguan psikologis dengan payung problematic person, hal-hal kecil itu pun akan dibuat menjadi problem yang besar. Mereka cenderung mengantisipasi dari semua arah, dari semua sudut terkait masalah kecil ini muncul. Ini baru menilai permasalahan kecil yang muncul, belum lagi mereka menilai atau mengevaluasi strategi solusinya. Sebegitu banyak sudut pandang yang dia pakai untuk mengantisipasi banyak hal untuk masalah kecil gitu ya. Itu menjadikan urusan menjadi panjang, terus hubungan dengan teman-teman atau kerabat kerja itu menjadi kompleks gitu ya. Terus cara menilai dan menentukan solusi perlu eskalasi yang cukup tinggi, bawa ke atasan, bawa ke atasannya lagi, bawa ke atasan lain. Untuk masalah kecil itu perlu antisipasi yang besar. Itu adalah problematic person on leadership scheme, khusus yang gangguan psikologis. Singkatnya, seorang problematic person bukan label tetap, tapi kondisi yang bisa berasal dari cara berpikir yang salah arah, kepribadian yang sedang tumbuh, atau luka batin yang belum diproses. Kalau dibikin analoginya adalah, it's not that they are toxic, maybe they are just leaking pain in the wrong direction. Jadi bukan toxic sebetulnya gitu, tapi mereka menyelesaikan inner chaos di dalam diri mereka untuk menyelesaikan luka batin mereka di jalur yang salah, dan ini yang perlu diperbaiki. Bagi kita teman sejawat itu menjadi masalah besar, tapi bagi HRD SDM itu merupakan masalah yang harus diselesaikan dan bukan menjadi masalah yang besar untuk menjadikan itu harus burn out, resign, atau PHK. Itu belum sampai ke arah sana, karena itu perlu pendekatan, perlu perkuatan komunikasi, bahkan perlu konsultasi untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, terutama problematic person on leadership schema. Oke, terakhir, terima kasih sudah dengerin episode ini. Jika ini menjadi insight di kehidupan kalian atau menjadikan penambahan wawasan di kehidupan kalian, subscribe, like, sharing, dan komen. Tetaplah kompeten dan relevan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. In Nana Minds, stay mindful, stay human. Salam.